Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Bineka Mantika dengan NPM 200647513 dari Program Studi Perpajakan akan menjelaskan tentang perhitungan pajak penghasilan masa Desember dan cara penggunaan ISPT. Berikut adalah contoh kasusnya. PT Sahaja bergerak di bidang tekstil sejak tahun 2009, memiliki pusat di Bandung berada pada Jalan Telaga Bodas dan cabang di Bogor berada pada Jalan Ciracas. Terdaftar dengan nomor NPWP 09254294340700. Direktur perusahaan sebagai penanda tangan adalah Andini Bineka Mantika dengan NPWP 08185542123321. Jika dilihat dari master data, maka akan terlihat bahwa ada 8 pekerja dalam perusahaan ini dengan 1 VPLN yang tidak memiliki NPWP. Selanjutnya kita akan menghitung PPh untuk bulan Januari. Bulan Januari terdapat 3 pekerja yang terdiri atas Renata, Kalingga, dan Rangga. Lalu ketiganya merupakan pekerja lama, maka dari itu masa kerjanya akan diisi 12 bulan. Lalu JKK dan JKM akan sesuai dengan soal tadi, yaitu 0,24% dan 0,3% dari gaji pokok. Kita tambahkan semua unsur penambah, lalu kita akan menemukan brutonya. Setelah itu, menghitung biaya jabatan. Untuk biaya jabatan seperti yang kita tahu bahwa biaya jabatan tidak boleh lebih dari 500.000 sebulan. Lalu JHT adalah senilai 2% dari gaji pokok. Bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan JHT akan menghasilkan neto. Dari neto ini, kita akan menentukan neto setahun dan dikurangi PTKP setahun yang menghasilkan PKP dan akan dihitung menjadi PPh 21 terutang. Setelah semuanya dihitung, akan ditemukan PPh 21 Januari. Untuk bulan selanjutnya ternyata ditemukan pegawai baru bernama Dwi Kusumawati. Maka dari itu masa kerja Dewi adalah 11 bulan karena baru masuk bulan Februari. Selanjutnya perhitungan dilakukan sama dengan sebelumnya.
Untuk bulan Mei ditemukan 2 pegawai baru, maka masa kerjanya adalah 8 karena baru bekerja bulan Mei. Selanjutnya, pada bulan Oktober ditemukan ekspatriat asal Amerika Serikat, karena ekspatriat baru bekerja di bulan Oktober, maka masa kerjanya adalah 12 dan mendapatkan kenaikan atas PPh sebesar 120% karena tidak memiliki NPWP. Lalu untuk menghitung PPh masa Desember, maka kita perlu menjumlahkan PPh bulanan dari Januari sampai November menggunakan kompilasi data dan pivot table.
Selanjutnya, setelah itu dibuat juga masa kerja setiap orang dari Januari sampai Desember. Setelah pajak selesai dihitung, saatnya mengaplikasikan ISPT. Pertama-tama buka folder baru pada file D sesuai dengan nama PT, lalu copy database PPH21 yang bisa ditemukan pada folder C. Lalu setelah itu kita pilih program file X86, lalu pilih DJP. Setelah itu pilih ISPT masa 21/26/2014. Lalu di dalamnya ada folder DB kosong yang dapat dikopi. Copy file DB kosong dan file referensi pegawai A1 dan masukkan ke folder yang dibuat sebelumnya. Setelah itu ubah nama DB sesuai dengan nama PT. Lalu kita dapat membuka ISPT menggunakan DB baru. Setelah itu masukkan profil perusahaan dan penanda tangan yang ada. Lalu
Habis itu masukkan masa SPT baru yaitu Desember 2021. Setelah itu klik CSV, lalu ekspor, lalu bukti potong dan SSP. Lalu pilih pemotongan pajak bulanan, lalu ekspor file ke folder yang sudah dibuat sebelumnya. Buka file yang sudah kita ekspor tadi, lalu ubah format menjadi Excel workbook terlebih dahulu. Setelah itu baru kita dapat mengisi pemotongan bulanan untuk masa Desember. Pertama-tama, masa pajak diisi dengan 12 karena masa pajaknya adalah Desember atau bulan ke-12. Tahun pajak diisi sesuai dengan tahun perhitungan pajak. Pembetulan diisi 0 karena belum ada pembetulan perhitungan pajak. NPWP, nama, jumlah bruto, dan jumlah PPh dihitung sesuai dengan perhitungan pajak di Excel kertas kerja. Lalu kode pajak yang harus ditulis adalah 21 100 01. Karena itu kita memiliki seorang ekspatriat. Pada kolom kode negara ditulis kode negaranya adalah USA. Setelah mengisi CSV, maka file tersebut bisa diimport ke YSPT. Tampilannya akan seperti berikut. Karena ada salah satu pegawai yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, maka data pegawai tersebut tidak akan masuk atau gagal import dan harus dimasukkan secara manual pada kolom B. Daftar pemotongan PPh 21 yaitu pegawai tetap yang penghasilannya tidak mencapai PTKP.
Setelah itu bisa klik simpan dan buka Y. Dan buka SPT induk. Lengkapi data SPT induk, yaitu klik lembar SSP dan lengkapi tempat pemotong PPh, yaitu kota perusahaannya. Setelah diklik simpan, maka klik SSP dan lengkapi datanya. Isi kolom pajak terutang sesuai jumlah pajak yang harus dipotong di masa tersebut. Lalu selanjutnya buka file referensi pegawai A1. Lalu isi data sesuai master data yang sudah tersedia pada kasus. Isi sesuai dengan kolom-kolomnya. Data yang harus diisi adalah NPWP, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, status PTKP, jumlah tanggungan, nama jabatan, lalu ada WPLN dan kode negara. Namun pertama-tama file harus diubah dengan format Excel workbook.
Setelah itu import file CSV ke ISPT dan akan tampil 8 pegawai yang masuk. Selanjutnya kita akan mengerjakan bukti potong. Nah, bukti potong dapat dikerjakan secara manual ataupun Excel seperti yang ada di layar. Jika ingin mengerjakan bukti potong menggunakan file CSV, maka kita harus mencari bukti potong A1 di file dokumentasi, lalu mengubah format menjadi Excel workbook terlebih dahulu. Setelah itu, isi data diri pegawai seperti nama, NPWP, NIK, alamat, tanggungan keluarga, jenis kelamin, dan lain-lainnya. Isi data diri tersebut berdasarkan master data yang sudah tersedia pada kasus. Setelah itu, pastikan nomor bukti potong telah sesuai dengan masa kerja pegawai. Nomor bukti potong terdiri atas tahun pajak yang dihitung, bulan pegawai terakhir bekerja, dan urutan bukti potong. Jika pegawai resign di tengah tahun, maka bulannya bukan lagi 12 melainkan disesuaikan dengan bulan pegawai tersebut keluar.
Jumlah 1 diisi sesuai dengan jumlah selama setahun. Jumlah kedua diisi dengan tunjangan PPh. Lalu jumlah 3 diisi dengan tunjangan lainnya. Jumlah 4 diisi dengan honorarium dan imbalan sejenisnya. Jumlah kelima diisi dengan premi asuransi yang dibayar premi kerja yaitu JKK dan JKM. Lalu jumlah 6 diisi dengan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jumlah ketujuh diisi dengan tantiem, bonus, gratifikasi, dan lain-lainnya. Yang terakhir, jumlah 8 diisi dengan jumlah 1 sampai dengan 7 yang akan menghasilkan penghasilan bruto dalam setahun. Selanjutnya, jumlah 9 diisi dengan biaya jabatan per tahun. Lalu jumlah 10 diisi dengan iuran pensiun, dan jumlah 11 adalah hasil dari penjumlahan 9 dan 10 yang akan menimbulkan pengurangan dari biaya bruto. Lalu yang jumlah 12 ditentukan penghasilan neto dengan pengurangan antara jumlah 8 dan jumlah 11. Jumlah 13 adalah penghasilan neto untuk masa sebelumnya. Jumlah 14 adalah jumlah penghasilan neto untuk PPh pasal 21. Jumlah 15 adalah PTKP, pegawai yang disesuaikan dengan status dan tanggungan. Lalu jumlah 16 adalah PKP setahun atau disetahunkan. Jumlah 17 adalah perhitungan PPh 21 selama setahun. Jumlah 18 adalah PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya. Lalu jumlah 19 adalah PPh terutang pada masa tersebut. Dan yang terakhir, jumlah yang ke-20 adalah jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong.
Setelah semua sudah masuk, maka saatnya impor file CSV di ISPT. Setelah itu kita dapat mencetak seluruh file seperti SPT induk, bukti pemotongan, SSP, bukti potong A1, dan pelaporan pajaknya. Lalu klik cetak dan ubah format menjadi PDF, maka file akan otomatis masuk dalam folder kita. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai perhitungan pajak masa Desember dan penggunaan aplikasi ISPT. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.